Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen basis data akan menjelaskan tentang tugas besar yang sudah kami buat dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya ada anggota kelompok, yaitu saya sendiri, ada Manahir Anam, ada Azril Rajan Fauzi, dan juga Haidir Ahmad Gumlar, dengan proyek tugas dengan judul aplikasi manajemen toko buku. Di sini ada latar belakang, proyek database ini dirancang untuk mengelola data yang berkaitan dengan sebuah toko buku dengan menggunakan MySQL, sebuah sistem database relasional yang populer. Struktur data yang kompleks dapat diorganisasikan dengan efisien. Pertama di sini ada data model. Di sini ada 4 tabel yang memperlihatkan relasi antara pelanggan dan transaksi, yaitu one to many, transaksi kepada buku many to one, dan buku kepada kategori many to one. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Haidir. Jadi saya akan menjelaskan, saya akan melanjutkan penjelasan dari Adam. Sini saya akan menjelaskan penjelasan query. Di sini yang pertama ada tabel dan database, yang mana isinya merupakan tabel kategori, tabel buku, tabel pelanggan, tabel transaksi, yang di dalamnya sudah ada constraint dan lain-lain. Kemudian lanjut, sini ada input data atau isi dari tabel kategori, di isi tabel kategori, isi tabel insert, isi tabel buku, isi tabel pelanggan, dan isi tabel transaksi. Lanjut. Di sini lanjut ada constraint. Pada setiap tabel pasti memiliki kolom dengan constraint primary yang memastikan setiap basis data memiliki identitas unik. Tabel kategori yang mana kolom ID kategori, tabel buku dengan kolom ID buku, tabel pelanggan dengan kolom ID pelanggan, dan terakhir tabel transaksi dengan kolom ID transaksi. Kemudian yang kedua ada foreign key. Foreign key ini digunakan untuk mengaitkan data antara tabel yang berbeda, memastikan integritas referensial. Di antaranya tabel buku, kolom ID kategori rujuk pada ID kategori di tabel kategori. Tabel transaksi, kolom ID bukunya merujuk ke ID buku di tabel buku. Kemudian kolom ID pelanggan merujuk kepada ID pelanggan di tabel pelanggan. Lanjut. Yang ketiga ada unique constraint yang menjamin bahwa nilai dalam kolom tertentu unik di seluruh baris tabel. Contohnya tabel pelanggan, kolom email memiliki constraint unik memastikan tidak ada pelanggan dengan email yang sama. Kemudian yang keempat, not null constraint memastikan kolom tertentu tidak boleh bernilai null. Tabel kategori kolom nama kategori dengan constraint not null, tabel buku kolom judul dengan constraint not null juga, dan yang terakhir tabel pelanggan pun sama. Lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin tentang join. Join ini digunakan untuk mencari total penjualan pada setiap buku menggunakan sum transaksi jumlah as total terjual, kemudian menggunakan join transaksi on buku ID sama dengan transaksi ID buku dan menggabungkannya menggunakan grup by. Join ini dibuat untuk mengetahui jumlah pelanggan, tetapi untuk mengetahui nama pelanggan, judul buku, tanggal pembelian, jumlah pembelian, dan total harga, menggunakan total harga sama dengan total harga dari buku yang dibeli. Dihitung dengan cara mengalihkan jumlah buku dengan harga per buku. Transaksi jumlah dikali buku harga. Dengan menggabungkan tabel, pelanggan, transaksi, dan buku. Selanjutnya ada where, order by, dan having.
Query ini digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel buku yang dimana jumlah stok bukunya kurang dari 10. Hasilnya diurutkan berdasarkan jumlah stok dalam urutan naik dari stok terkecil ke terbesar. Tujuannya biasanya untuk memantau buku yang stoknya hampir habis agar dapat dilakukan di stok. Dalam database ini, kode ini keterangannya, tambahan query ini mengambil dari tabel buku, lalu menggunakan where untuk mencari data yang tidak melebihi 10 dan menggunakan order by untuk mengurutkan terbesar ke terkecil atau sebaliknya, as, untuk mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Query ini digunakan untuk menghitung total buku yang terjual untuk setiap judul. Caranya dengan menjumlahkan kolom transaksi jumlah buku yang terjual untuk setiap buku. Kemudian mengelompokkan hasilnya berdasarkan judul buku group by buku judul. Hasil akhirnya diurutkan berdasarkan jumlah total yang terjual. Dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan order by total terjual dash. Dengan query ini kamu bisa melihat buku mana yang paling laris terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang kode ini. Query ini digunakan untuk menampilkan buku-buku beserta total jumlah yang terjual, tetapi hanya menampilkan buku-buku yang terjual lebih dari 3 eksemplar. Data dari tabel buku dan transaksi digabungkan berdasarkan kolom ID buku. Setelah itu, data dikelompokkan berdasarkan judul buku untuk menghitung total jumlah terjual menggunakan fungsi agregasi sum. Dengan menggunakan klausa having, hasilnya difilter sehingga hanya buku dengan total penjualan lebih dari 3 yang ditampilkan. Selanjutnya ada sum, count, dan average akan dijelaskan oleh Adam Bening Wirana. Query ini membuat sebuah view bernama total pendapatan yang menyimpan informasi tentang total pendapatan dari penjualan setiap judul buku. Untuk setiap buku, pendapatan dihitung dengan mengalikan jumlah buku yang terjual dengan harga buku, data dari tabel buku, dan transaksi digabungkan berdasarkan kolom ID buku, dan hasilnya dikelompokkan berdasarkan judul buku sehingga pendapatan dihitung untuk masing-masing judul. View ini mempermudah pengaksesan data pendapatan tanpa harus menulis ulang query setiap kali dibutuhkan. Selanjutnya ada query selanjutnya, ini membuat sebuah view bernama rata harga buku yang digunakan untuk menyimpan rata-rata harga dari semua buku di tabel buku. Query menghitung rata-rata harga menggunakan fungsi agregasi average yang menghasilkan nilai rata-rata dari kolom harga. View ini berguna untuk mempermudah akses terhadap informasi rata-rata harga buku tanpa perlu menghitung ulang setiap kali dibutuhkan. Query selanjutnya adalah membuat sebuah view bernama total transaksi untuk menyimpan jumlah total transaksi yang ada di tabel transaksi. Dengan menggunakan fungsi aggregate count, query menghitung jumlah baris di tabel transaksi yang mewakili total transaksi yang terjadi. Setelah view dibuat, query kedua digunakan untuk menampilkan isi dari total transaksi, yaitu jumlah total transaksi yang dihitung tadi. View ini mempermudah akses ke informasi total transaksi tanpa harus menghitungnya ulang setiap kali dibutuhkan. Selanjutnya ada subquery. Query ini digunakan untuk menemukan buku dengan harga tertinggi kedua di tabel buku. Subquery paling dalam mencari harga tertinggi di tabel buku menggunakan max atau harga. Kemudian subquery kedua mencari harga maksimum yang lebih kecil dari harga tertinggi tersebut. Akhirnya query utama memilih semua data dari buku yang memiliki harga sama dengan hasil dari subquery kedua, yaitu harga tertinggi kedua. Query selanjutnya digunakan untuk menampilkan semua data buku dari tabel buku yang belum pernah terjual. Caranya adalah dengan memeriksa apakah ID buku dari tabel buku tidak ada dalam daftar ID buku yang muncul di tabel transaksi. Subquery di dalam klausa not in menghasilkan daftar unik distinct dari ID buku yang tercatat dalam transaksi. Hasil akhirnya adalah daftar buku yang tidak tercatat dalam transaksi apapun. Selanjutnya, nomor 4 itu untuk membuat user baru selain root yang hanya memiliki akses select pada tabel tertentu. Dan membuktikan bahwa user tersebut tidak dapat melakukan insert, update, dan delete pada tabel yang ditentukan. Berikut ada dua query yang dilakukan oleh root 1, yaitu yang di atasnya adalah hanya boleh melakukan select,
dan terbukti berhasil. Dan di bawahnya ada perintah insert, update, dan delete yang tidak diperbolehkan karena dia menggunakan root 1. Selanjutnya ada pembagian tugas kami di sini ya. Ada foto kelompok saat kami bekerja sama di Discord ya, tentunya. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.